Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat serta karunia dari Allah. Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat yang bagi bisa kita hitung satu persatu. Dan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini juga masih memberikan kita semua, yaitu al-hirs, semangat di dalam kita berlomba-lomba di atas kebaikan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam meraih kebaikan. Dan salah satunya adalah kita berupaya untuk hadir di majelis ilmu, di majelis yang Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang yang memiliki ilmu. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwasanya di antara jalan menuju surga adalah dengan menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan kias kepada kita tentang perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa may yatadhakkaru illa ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah sama orang-orang yang berilmu, yang pastinya mereka berilmu harus meniti jalan menuntut ilmu. Karena tidak mungkin seorang dia bisa memiliki ilmu agama tanpa belajar. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, walisa, dan tidaklah seorang dia dilahirkan yuladu aliman, tidaklah seorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan walisa dzu ilmin kaman huwa jahil, dan tidak sama antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Oleh karena itu di dalam Allah Subhanahu wa taala menyanjung, mengkiaskan, membandingkan antara orang berilmu dengan tidak berilmu, maka kita akan mendapatkan karunia, keberkahan dari ilmu tersebut apabila kita berusaha menitinya atau memperoleh ilmu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu perjalanan, menempuh suatu usaha di dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itulah menuntut ilmu merupakan ibadah juga yang paling utama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara pintu-pintu surga ada pintu yang namanya pintu al-ilmu. Selain di sana ada pintu jihad, ada pintu salat, pintu zakat dan seterusnya, maka di sana ada babul ilmi yang disediakan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama.
Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah, ya. Yang mana kita sudah sampai insyaallah pada pembahasan khasaisu aqidati ahli sunnati wal jamaah, ya. Atau kekhususan daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Di sini penulis beliau mengatakan limadza kanat aqidatu salafis salih aula bil ittiba', ya. Suatu pertanyaan yang membuat kita berpikir, kenapa akidah salafus salih itu lebih utama untuk kita ikuti dibandingkan dengan akidah selainnya, ya. Karena seorang dia membangun akidahnya dengan banyak cara. Ada seorang yang dia berkeyakinan, berakidah karena mengikuti nenek moyang. Ada juga yang mereka mengikuti atau berakidah berdasarkan akal pikirannya. Dan ada di antara mereka juga, ya, yang berdasarkan ilham, ya, menurut mereka, atau yang biasa disebut dengan intuisi, apa kata batinnya, seperti orang-orang sufi, ya. Maka di sini mengapa akidah salafus salih itu lebih utama untuk kita ikuti? Maka kata beliau, al-aqidatus sahihah hiya asasu hadzal din. Sesungguhnya akidah yang sahihah adalah merupakan asas atau pondasi agama ini. Wa kullu ma yubna ala ghairi hadzal asas fama'aluhu al-hadam wal inhiyar. Dan setiap apa yang dibangun di atas selain daripada asas ini, ya, atau akidah yang sahihah yang terambil dari salafus salih, maka sesungguhnya tempat kembalinya itu adalah kehancuran, ya, adalah perselisihan dan juga kebinasaan. Na'udzubillah. ومن هذا نرى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره. Dan dari sini kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam semangat beliau di dalam menegakkan, di dalam menumbuhkan, ya, yaitu akidah salafus saleh ini, akidah yang sahihah, dan juga menguatkannya di dalam hati-hati orang yang beriman, yaitu sahabat-sahabatnya sepanjang umurnya, ya. Kalau kita lihat perjalanan sejarah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah tentang akidah selama di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun, ya. Jadi belum ada syariat yang diperintahkan untuk diajarkan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara masalah akidah, ya. Dan apakah dengan prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita cukup membahas akidah tanpa yang lainnya? Kira-kira bagaimana? Oh, kalau gitu dakwah itu ya tauhid saja, yang lainnya tidak perlu dibahas. Apakah kemudian seperti itu? Ya, maka jawabannya ya tidak juga. Ya, karena alhamdulillah kita kaum muslimin sudah mengenal itu akidah, sudah mengenal Islam, tinggal bagaimana memahami akidah itu secara benar sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali ketika kita berdakwah di suatu tempat yang memang agama belum dikenal sama sekali, maka tauhid akidah ini menjadi yang sangat utama, bahkan yang perlu apa? Ya, diprioritaskan seluruhnya. Tapi ketika ya sudah tersebar Islam, maka seorang dia bisa menyampaikan materi lainnya, dan tidak lupa juga kembalinya seluruh, ya, pembahasan di dalam agama adalah juga untuk menguatkan akidah, untuk bagaimana dia bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah hanya kepadanya. Itu intinya, ya. Jadi semua itu kembali kepada mentauhidkan Allah. Di dalam masalah fikih kita membahas bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Di dalam sirah kita belajar bagaimana perjuangan, ya, di dalam beribadah kepada Allah dan juga berdakwah kepada agama Allah. Di dalam akhlak juga demikian. Kita diperintahkan berakhlak yang baik karena itu ciri daripada keimanan
yang sempurna. Jadi semuanya itu akan kembali kepada tauhid. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itulah Nabi SAW selama di Mekah, maka beliau ya fokus di dalam berdakwah kepada tauhid selama 13 tahun. Ya. Nabi SAW menanamkan nilai-nilai tauhid, yang mana kemudian dengan tauhid itulah seorang dia benar-benar ya menjadikan dirinya hanya takut kepada Allah, menjadikannya satu-satunya yang diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan iman mereka sangat kuat dan menjadikan mereka ya yaitu umat yang besar setelahnya, karena mereka tidak akan takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau di sini, wa tarji'u ahamiyatu dirasati aqidati salafis salih ila ahamiyati tabyinil aqidati shafiyah. Dan sesungguhnya kembalinya ya urgensi di dalam mempelajari akidah salafus salih adalah kepada urgensi penjelasan akidah yang benar, yang bersih ya. Karena sungguhnya akidah salaf adalah akidah yang sahih, akidah yang bersih, yang sumbernya dari Nabi SAW dan para sahabatnya ya. Oleh karena itulah kenapa akidah salafus salih itu lebih utama, aula untuk kita ikuti, untuk kita yakini. Kenapa? Ya, karena itu adalah akidah yang berasal dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kata beliau di sini, beliau mengatakan fal aqidatu ala manhaj salafis salih, dan akidah di atas manhaj salafus salih laha mumayyizatun wa khasa'is faridatun tubayyinu qimataha wa darurat at-tamassuki biha, wa min ahammi hadhihi al-mumayyizat maka di sini ada 4 perkara ya. Kata beliau, sesungguhnya akidah di atas manhaj salafus salih ya, dia memiliki keistimewaan, kekhususan ya, yang menjelaskan sendiri tentang ya, nilainya dan urgensi berpegang teguh kepadanya. Dan di antara ahamiyah tersebut itu ada 4 ya, keistimewaan. Apa saja yang menjadi keistimewaan akidah salafus salih yang menjadi sebab untuk lebih utama kita ikuti? Di sini kata beliau yang pertama, bahwasanya annaha as-sabilul wahid lil khalas min at-tafarruqi wat tahazzubi ya. Bahwasanya akidah salafus salih itu merupakan satu-satunya jalan ya, lil khalas, untuk keluar ya, untuk lepas min at-tafarruqi wat tahazzub, dari perpecahan dan juga dari saling berkelompok ya, atau tahazzub. Jadi satu-satunya jalan yang menjadi sebab untuk kita lepas ya, untuk kita tidak tercerai-berai, untuk kita tidak berkelompok-kelompok, itu adalah dengan mengikuti akidah salafus salih. Bahkan kata beliau, wa tauhidu sufufil muslimin ammatan, bahkan untuk menjadikan sebab bersatunya ya kaum muslimin secara umum, dan juga wal ulama wad du'at khassatan, begitu juga para ulama dan para dai secara khusus ya. Kalau kita lihat realita yang ada, bagaimana ya banyaknya kelompok-kelompok, banyaknya jamaah-jamaah ya, begitu juga para pendainya, pendakwahnya ya, yang beraneka ragam di dalam mendakwahkan tauhid. Maka untuk sebab kita dari perpecahan, kita jauh dari perpecahan, adalah dengan mengikuti akidah salafus salih, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ya, tentang perintah untuk kita mentaati Allah dan Rasulnya, termasuk di dalam bab masalah akidah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ullaha wa rasulah wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, ikuti jalan mereka ya.
Wala tanaza'u, janganlah kalian saling berbantah-bantahan di dalam perkara agama. Fatafshalu, yang menyebabkan kalian menjadi lemah. Wa tadhhabari hukum, dan hilanglah kekuatan kalian. Ya. Baik, kalau kita lihat realita yang ada kaum muslimin, kita berada di dalam keadaan yang sangat lemah. Ya. Yang tidak disegani oleh umat apapun. Ya, di mana-mana kaum muslimin mengalami penindasan, tidak memiliki izzah karena kita berpecah belah, baik dari kalangan ulamanya dan juga bawahnya, awamnya, kita semua berpecah belah. Ya. Makanya kata Allah, ati Allah, taatilah Allah, wa rasulah, dan juga rasulnya, termasuk di dalam masalah agama yang besar ini. Bagaimana kita berkeyakinan yang benar, berakidah di atas akidah yang benar, maka kita harus mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika di hadapan para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta khututan. Beliau pernah membuat sebuah garis, kemudian apa? Khatta wa qala, dan dia mengatakan hada sirati mustaqiman. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Jadi beliau membuat satu garis, kemudian mengatakan hada sabili, ini adalah jalanku, sirati mustaqiman. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian menggambar garis di sisi kanan yang banyak, dan di sisi kirinya juga yang banyak. Kemudian mengatakan hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Dalam riwayat yang lain hadhihi subulun mutafarriqah, ini adalah jalan-jalan yang memecah belah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan adapun ini garis yang lurus, inilah jalanku, wa anna hadhihi sabili wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu, kalian ikutilah jalan yang satu ini, wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang ada di sisi kanan dan di sisi kirinya. Fatafarraqa bikum an sabilih, apabila kalian mengikutinya maka niscaya tafarruq, kita akan berpecah belah dari jalannya yang lurus tadi. Maka inilah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, kenapa akidah manhaj salafus salih ini memiliki keistimewaan yang harus kita ikuti, karena sesungguhnya dengan akidah yang benar tersebut ini menjadikan sebab terhindarnya kita dari perpecahan. Karena dengan beraneka ragamnya akidah, semua orang bisa menafsirkan sesuai dengan kehendaknya. Di antara mereka ada yang dengan filsafat menafsirkan agama, ada yang dengan akalnya, ada yang dengan hatinya, kata hatinya, ada yang kemudian dengan perkara-perkara yang lain di luar daripada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka sesungguhnya inilah sebab utama daripada perpecahan umat. Tidakkah kita pernah mendengar dari ucapan seorang imam besar, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan amantu billah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bima jaa'a anillah, dan dari apa-apa yang datang dari Allah, yaitu Al-Quran. Jadi beriman kepada Allah konsekuensinya beriman dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran. Kemudian apa? Ala muradillah, sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Begitu juga kata beliau, wa amantu bi Rasulillah,
aku beriman dengan Rasul Allah Nabi Muhammad, wa bima jaa an Rasulillah, dan dari apa saja yang datang dari Rasulullah, dari hadis-hadisnya yang sahih, ya. Kemudian apa? Kata beliau, ala muradi Rasulillah, dan juga berdasarkan apa yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita bisa menerapkan ini, maka kita berada di atas pemahaman yang benar, ya. Jadi kita beriman kepada Allah, kepada kitabnya, dan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, ya. Kemudian beriman kepada Rasulnya dan dari hadis-hadisnya, dan juga sesuai dengan pemahaman Rasulullah. Dan ini tidak mungkin bisa kita dapatkan melainkan berdasarkan, ya, yaitu sumbernya yang asli, yang langsung belajar kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat salaf kita yang saleh. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Jadi yang disebutkan oleh beliau bahwasanya inilah, ya, di antara keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah tersebut justru menyatukan umat, bukan justru memecah belahnya, ya. Apabila kita berada di atas akidah yang satu, mengikuti akidahnya, ya, yaitu salaf kita yang saleh, maka yang ada adalah persatuan umat, bukan justru memecah belah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini kata beliau, haitsu hiya wahyullah ta'ala wa hadyu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi ar-ra'ilul awwal as-sahabatul kiram. Yang mana akidah tersebut, ya, itu terbangun di atas wahyu Allah dan juga dari petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang difahami oleh generasi yang pertama, yaitu para sahabat yang mulia, ya. Karena mereka yang talaki langsung, mereka yang belajar langsung kepada Rasulnya, ya. Sehingganya ketika kita ingin memahami qala Allah, qala Rasul dengan benar, maka kita belajar kepada mereka, ya. Dan di antara sahabat, ya, yang paling memahami Al-Quran, di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Maka beliau menjadi rujukan di dalam kita memahami kitabullah, kita ikuti kembali, bukan justru kita merasa pede, percaya diri, ya. Kita memahami ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak, ya. Tetapi seorang yang diantara cirinya mereka selamat di dalam agama ini adalah mereka yang mengembalikan, ya, kepada pemahaman salaf kita yang saleh. Di dalam menafsirkan Al-Quran, kita rujuk kepada pemahaman para sahabat, dan di antara yang ahlul Quran adalah Abdullah bin Abbas, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefakihan dia, ya, yaitu Abdullah bin Abbas, di dalam perkara agama. Wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajarilah dia tentang ta'wil, maksudnya adalah tafsir Al-Quran, ya. Ini sudah ada keterangan yang jelas. Tinggal maukah kita kembali kepada akidah yang benar, kepada pemahaman yang benar, ya, yang kita ambil langsung dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ayya tajammu'in ala ghairiha masiruhu kama nushahidu al-yawma min halil muslimina at-tafarruqu wat-tanazu'u wal-ikhfaqu, qala tabaraka wa ta'ala, ya. Kata beliau, sehingganya, ya, perkumpulan apapun, jamaah apapun, ya, yang apabila dibangun bukan berdasarkan akidah ini, maka masiruhu, ya, tempat kembalinya, ujung-ujungnya, kama nusyahidul yaum, sebagaimana kita saksikan pada hari ini, ya. Kita melihat bagaimana suatu perkumpulan, misalnya suatu jamaah, tidak dibangun di atas akidah yang benar, yang sama, sesuai dengan manhaj salafus saleh, maka tempat kembalinya adalah at-tafarruq, ya, perpecahan. Karena tidak bisa, ya, yaitu akidah antara kebenaran dan kebatilan itu dijadikan satu.
Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Ya. Tidak akan pernah bisa dicampur antara yang hak dengan yang batil. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 11 atau 115. Ya. Kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menentang rasul, ya, dikatakan di sini menentang. Kenapa? Karena mereka justru memilih jalan yang lain. Ya, Allah telah memberikan jalan, Nabi-Nya telah menjelaskan jalannya, tetapi kita memilih jalan yang lain, maka ini adalah seakan-akan menentang keputusan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Maka kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya, ya, yaitu petunjuk tersebut. Ya. Kita sudah diberikan jalan, sudah jelas, tetapi kita mencari jalan yang lain. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan bahkan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Ya. Dan para ulama menyebutkan maksudnya adalah para sahabat. Ya. Sabilil mu'minin, jalan orang-orang beriman, maksudnya adalah sabili as-sahabah, jalannya sahabat, ya, atau salafus salih. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kemana saja mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, dan akan kami jebloskan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ya. Kemudian kata Allah, wa sa'at masira, maka itulah, ya, tempat kembali yang sangat buruk. Ya. Maka ini merupakan kunci, terutama di dalam masalah akidah, masalah prinsip. Ya. Seorang salah di dalam mengambil asas di dalam beragama, maka tempat kembalinya, Pak, ya, na'udzubillah, wa nuslihi jahannam nuwallihi ma tawalla, kami biarkan kemana saja dia berpaling sesuka hatinya, dan tempat kembalinya adalah wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah tempat kembali yang sangat buruk. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ya. Maka ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika telah jelas, ya, bahwasanya pondasi akidah kita harus dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga pemahaman yang benar sesuai yang diinginkan Allah, sesuai yang diinginkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan cara memahami orang yang belajar langsung kepada nabinya, maka harus kita ikuti jalan tersebut. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu adalah keistimewaan yang pertama, satu-satunya jalan, ya, yang menjadikan kita menjadi, ya, tidak terpecah belah, atau satu-satunya jalan yang bisa mempersatukan umat adalah dengan akidah yang sahihah. Kemudian yang kedua, sanian, ya, annaha tuwahidu wa tuqawwi sufufal muslimin wa tajma'u kalimatuhum 'alal haqqi wa fil haqqi li'annaha istijabatun liqaulihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata beliau yang kedua, bahwasanya akidah yang sahihah, ya, maksudnya ada akidah salafus salih, adalah tuwahidu wa tuqawwi sufufal muslimin. Ini hampir mirip, ya. Adalah sesuatu yang bisa menyatukan, bahkan memperkuat, ya, safnya kaum muslimin. Yang tadi, yang pertama adalah satu-satunya jalan yang bisa mempersatukan umat. Yang kedua, bahkan memperkuatnya juga. Ya. Jadi kita akan menjadi kuat, menjadi akan berizzah, memiliki, ya, kekuatan apabila kita berakidah dengan akidah yang sahihah. Karena apa? Karena kata beliau, wa tajma'u kalimatuhum 'alal haqqi wa fil haqq. Ya.
Karena sesungguhnya dengan tauhid tersebut ya, atau akidah yang sahih tersebut, itu akan mengumpulkan kalimat mereka di atas kebenaran dan di jalan kebenaran ya. Sebagaimana para ulama pernah menyebutkan ya, dan utamanya adalah tentang tauhid, dan tauhid merupakan bagian daripada akidah. Kalimatut tauhid, tauhidul kalimah ya. Sungguhnya kalimat tauhid ya akan menyatukan kalimah, menyatukan ya jamaah, menyatukan langkah kita ya, dengan sebab kalimat tauhid tersebut yang merupakan bagian daripada akidah. Li'annaha istijabatun liqaulihi ta'ala, karena sesungguhnya akidah tersebut merupakan jawaban dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa'tasimu, berpegang teguhlah dengan sangat kuat dengan tali agama Allah seluruhnya kalian ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah ya. Bagaimana caranya? Dengan i'tisam bihablillah, dan jangan kita berpecah belah dengan mengikuti akidah selain yang dibawakan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita melihat ayat ini kelanjutannya, Allah mengingatkan tentang sebuah nikmat yang mana dahulunya mereka para sahabat saling bermusuhan, tetapi karena akidah, karena keimanan, pemahaman yang sama ya terhadap prinsip agama, kemudian menjadikan mereka bersaudara ya. Bahkan dengan persaudaraan tersebut yang menjadikan kaum muslimin kuat, bahkan kaum muslimin menjadi ya umat yang disegani oleh seluruh bangsa-bangsa, yang mengalami kejayaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru ni'matallahi 'alaikum." Kata Allah, dan ingatlah oleh kalian ni'matallahi 'alaikum, nikmat Allah atas kalian. Yang bagaimana? Iz kuntum a'daan, yang mana tatkala dahulu ya kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah melembutkan hati-hati mereka, hati-hati kalian, yaitu para sahabat dahulu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian menjadilah kalian yaitu saudara. Dengan sebab apa? Dengan sebab berpegang teguh dengan tali agama Allah, dengan sebab berada di atas akidah yang benar, keimanan yang benar ya. Jadi ini pengingat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat ya. Karena merekanya dulu orang-orang Arab terkenal ya, di antara kabilah-kabilah mereka saling berperang ya, saling membenci, saling bersaing di dalam ya berbagai hal, di dalam masalah keduniaan, di dalam masalah ya statusnya. Mereka berlomba-lomba untuk mengungguli kabilah yang lainnya. Tetapi karena keimanan, karena akidah yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru menjadikan mereka bersaudara dan menjadikan bangsa Arab diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Masyaallah ya, sehingga menjadi bersaudara, menjadi kuat disebabkan oleh akidah yang benar. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an ya. Maka itu yang kedua, bahwasanya dengan akidah yang benar itu menjadikan bersatu dan bahkan menjadikan ya kekuatan kaum muslimin itu akan semakin berjaya ya. Karena kita akan menjadi saudara, akan menjadi ya itu saudara-saudara yang apa? Yang mereka akan berjuang bersama alal haqqi wa fil haqq, di atas kebenaran dan di jalan kebenaran ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, annaha turabbitul muslim mubasharatan billahi ta'ala wa rasulih, bahwasanya akidah yang sahihah, akidahnya salafus salih, itu akan mengikat seorang muslim mubasharatan billahi wa rasulih ya, itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya
Ya, seorang kalau dia sudah berakidah yang benar, maka tidak ada yang menghalanginya. Ya, maksudnya dia akan merasakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan apa? Akan menjadi tempat bergantungnya, dan Rasulnya menjadikan tujuan, ya, di dalam dia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terikat dengan yang lainnya. Karena ada seorang yang mungkin, naudzubillah, seorang yang dia memiliki akidah yang menyimpang, ya, misalnya seorang yang menggunakan akalnya, maka dia tidak akan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menggunakan akalnya dahulu. Bagaimana keimannya dibangun di atas akalnya. Sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal, maka dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya. Maka seorang yang dia mengenal akidah salaf kita yang saleh, maka seakan-akan dia langsung terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, wa bihubbihima wa ta'zimiha, yaitu dengan mencintai Allah dan Rasulnya, mengagungkan keduanya, wa adamu taqaddumi baina yadayillahi wa rasulih, dan meniadakan, ya, yaitu tandingan atau mendahulukan kepada selain Allah dibanding Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya. Maka dia akan menjadikan apa? Hatinya senantiasa apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka dia akan mengikutinya. Dia tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya karena akalnya, ya, atau karena sebab lainnya, ya. Karena seorang yang berakidah di atas manhaj salafus salih, maka dia akan menerima dengan segera. Dia tidak akan mendahulukan akal dan lainnya, ya. Dan hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, ya, janganlah kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini di apa ini, Pak? Lanjutkan apa? Satu poin ini aja, ya. Oke. Ya. Jadi bahwasanya seorang apabila dia berakidah di atas manhaj salafus salih, maka dia langsung apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, maka dia akan mengimani dengan, ya, dengan secara langsung, ya. Dia tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Sebagaimana pernah datang kepada salah seorang sahabat, insyaallah, Ali bin Abi Thalib, ya. Ketika dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu, kemudian dia pertentangkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, ya. Akan tetapi kata beliau, ya, dia mengatakan kepada Rasul, walakin Abu Bakrin wa Umar qala kaza wa kaza. Ya Rasul, tetapi Abu Bakar dan Umar mengatakan begini-begini, ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian dia mengatakan, akhsha an tanzila alaikum hijaratan minas sama' aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar, ya. Sungguh saya sangat khawatir akan jatuh bebatuan dari langit kepada kalian tatkala aku mengatakan Allah dan Rasulnya, ya, Allah berfirman, Rasulnya bersabda, akan tetapi justru kamu menandinginya dengan mengatakan Abu Bakar dan Umar, tetapi mengatakan demikian, ya. Maka seorang yang dia berakidah di atas akidah salafus saleh, maka dia akan mendahulukan, ya, keyakinannya mendahulukan apa yang zahir di dalam Al-Quran. Begitu juga mendahulukan ucapan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan ucapan selainnya, baik itu dari akalnya atau juga, ya, dari ilmu lainnya, misalnya filsafat. Nauzubillahi summa nauzubillah, ya. Karena hal itu ada, jamaah sekalian, ya. Seorang dia tidak membangun akidahnya kecuali berdasarkan pemikiran filsafat, dan itu banyak, ya. Kalau kita berada di kampus, kita membahas misalnya masalah asma wa sifat, ya, membahas tentang zat Allah, maka mereka akan mengeluarkan teori-teorinya orang-orang filsafat, ya. Padahal Allah telah menetapkan dalam Al-Quran, Allah telah mengatakan, ya, kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tapi mereka tidak beriman dengan adanya wajah Allah. Padahal ini bagian daripada akidah, ya.
Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Akan tetapi kedua tangan Allah, ya, dia terbuka lebar, dia memberikan, ya, rezeki kepada siapa saja yang dia kehendakinya. Penetapan akan tangan Allah, ya. Dan ini babnya panjang di dalam masalah asma wa sifat, merupakan bagian akidah, bagian keimanan. Tetapi banyak yang mereka tidak mengambilnya, bagaimana thariqah jalannya, ya, yaitu salafus salih di dalam berkeyakinan terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia lebih mendahulukan akalnya, lebih mendahulukan pemikiran filsafat dibandingkan apa yang Allah terangkan langsung di dalam Al-Quran maupun nabinya di dalam sunnahnya yang sahihah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka inilah, ya, yang ketiga daripada keistimewaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah salafus salih. Yang pertama tadi apa? Ya, merupakan satu-satunya jalan yang menjadikan sebab persatuan dan terhindarnya dari perpecahan. Kemudian yang kedua, bahwasanya dengan akidah tersebut tidak hanya menyatukan, bahkan memperkuat, ya, yaitu kekuatan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dengan berakidah yang sahih tersebut itu akan menjadikan seorang muslim dia mubasyaratan billahi ta'ala wa rasulih, ya. Dia akan menerima langsung, ya, apa yang Allah katakan, apa yang Nabi sabdakan, maka dia akan menerimanya, lebih mendahulukan ucapan keduanya dibandingkan dengan yang lainnya, ya. Insyaallah sisanya masih ada 2 tapi ini butuh waktu, maka kita cukupkan bismillah ta'ala pertemuan yang berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa menjadi penguat kita untuk istiqamah di atas manhaj yang hak, manhaj salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.